Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, oke adik-adik kami semua yang mau persiapan di SBMPN 2021, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Nah, adik-adik boleh terlebih dahulu download soal-soalnya ada di website Ruang Para Bintang. Silakan dicari nanti di sini mulai tahun 2010 hingga tahun 2019. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga sukses untuk kalian. Terima kasih. Iya, selamat sore, Mama Gajali Retno Alpira. Iya, selamat sore, Alpira, Gazali, Retno. Selamat sore semua. Sore Kak. Oke, dengar suaranya kan? Sore Kak. Dengar. Oke, mantap. Yuk. Oke, iya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita hari ini membahas tentang itu apa? Barisan dan deret kan? Iya. Oke. Nah, jadi kita bahas dulu materi ini, barisan dan deret. Nah, ini hari itu ada yang menjumpai soal barisan dan deret yang mengikuti si mama, yang apa? Yang si mama. Ada kalian yang ikuti? Nggak ada. Oke, ini nampak udah? Layarnya udah nampak? Belum dibagiin, Kak. Eh, Belum ada layarnya. oh ya, tunggu. Sorry. Ini belum. Ini udah. Udah. Oke. Nah, jadi kita langsung saja bahas. Nah, ini adalah topik barisan dan deret. Nah, jadi yang kita bahas di sini, adik-adik, yang pertama dulu, yang udah sering ini, yaitu barisan aritmatika. Jadi ada dua ya, ada aritmatika, ada satu lagi apa? Yang sering? Ada yang tahu? Barisan apa satu lagi? Barisan aritmatika baru barisan Metri. iya, geometri. Nah, kalau di barisan aritmatika yang perlu kita ingat yang namanya barisan maupun deret ya, asal itu haruslah bernilai sama. B itu harus bernilai sama. Nah, jadi beda ini adalah selisih antara dua buah suku yang berurutan. Nah, jadi kalau di sini U1, U2, U3 sampai dia UN, maka antara U2 dikurangi dengan U1 sama dengan U3 dikurang U2. Demikian selanjutnya apabila digunakan U4 dikurangi dengan U3. Jadi antara dua buah suku yang berurutan maka dia selisihnya adalah sama. Makanya ingat kalau 2
4, 6, 8, nah 10 dan seterusnya. Nah, di sini pasti bedanya kalian bilang berapa? Berarti kan 4 dikurangi dengan 2 kan? Iya. Iya, atau 6 dikurang 4, atau 8 dikurang 6, atau 10 dikurang 8. Tetap dia menghasilkan 2. Jadi bedanya adalah 2. B itu nilainya 2. Nah, jadi itu bisa dipahami. Kemudian yang perlu kalian ingat adalah 2 kali bilangan yang di tengah adalah penjumlahan bilangan dari yang mengapit. Jadi misalnya kalau di sini 2, 4, 6, mana bilangan yang diapit oleh 2 dan 6? Bilangan yang diapit oleh 2 dan 6. Iya, 4. 4. Iya, bagus. Mana bilangan yang mengapit 4? 2 dan 6. Iya, betul. Jadi ingat konsepnya, bahwasannya 2 kali bilangan yang diapit sama dengan jumlah dari bilangan yang mengapit. Berarti 2 tambah 6. Jadi 8 sama dengan 8. Itulah yang perlu kalian ingat. Jadi dalam barisan aritmatika adalah 2 kali yang di tengah atau yang diapit sama dengan pengapit tambah pengapit. Nah, kalau kamu buat, kalau di sini 6, berarti 2 kali 6 itu adalah 4 ditambah 8. 2 kali 8 sama dengan 10 tambah 6. Benar kan? Benar itu? Benar nggak? 2 kali 6 itu 4 tambah 8. Betul kan? Nah, jadi kalau misalnya ada soal seperti itu, langsung kita paham. Oh, ini kalau misalnya bilangannya nggak dikasih tahu dia, ini sekian, ini sekian. Nanti katanya, apa namanya? Katanya dikasih tahunya aja bilangannya itu X gitu, entah. Kadang-kadang misalnya seperti ini, ada 3 buah suku berurutan katanya. Yang pertama, ada X, ada 2X tambah 3, ada X, ada 2X ditambah dengan 6. Nah, jadi pertanyaannya, ditanya lah ini suku keberapa? Nah, di sini ada namanya suku. Suku pertama ini, U1, ini suku kedua, U2, suku ketiga. Nah, di sini yang diketahui itu kan X, 2X tambah 3, 2X tambah 6. Nanti di optionnya itu jawabannya angka. Kok bisa? Dari mana bisa tahu? Kan gitu kan? Nah, tapi karena kita sudah pahami bahwasannya 2 kali yang di tengah adalah yang mengapit dijumlahkan. Nah, kita coba dulu. Mana bilangan yang diapit? 2X plus 3. Iya, bagus. Jadi, kalau kita jawab dia, 2 kali 2X plus 3 sama dengan berapa? 4X plus 6. Salah. X dulu lah. X ditambah, kan dia harus, tadi kan rumusnya apa? 2 di tengah sama dengan yang mengapit dijumlahkan. Bisa kan? X, yang mengapitnya mana? X ditambah dengan 2X tambah 6. Bisa? Iya. Atau saya buat ini 8 aja lah. Atau 8 aja biar apa? 8 ya. Ini jadi 8. Nah, baru kita kalikan ini. 2 kali 2X berapa? 4X. Nah, 2 kali 3? 6. Nah, ini. X tambah 2X. 3X tambah 8. Sampai sini bisa? Sampai sini paham?
Yang angka X plus 2X-nya dari mana, Pak? Yang mana? Yang X plus 2. iya, kan adanya kan X plus 8 sama 2X plus 3. Nah, ini kan tak gini. Ini kan tadi rumusnya apa? 2 kali yang di tengah sama dengan pengapit tambah pengapit. Kan gitu kan? Jadi kalau ini seperti ini berarti 2 kali 2X tambah 3 ya sama dengan X. X ini kan X ini. X ditambah dengan 2X tambah 8. Kan gitu? Ini misalkan yang tadi, ini kita buat gini, ini sama ini yang ini nih. Kan ini coba tengok. 2 kali yang diapit, mana yang diapit? 2X tambah 3, mana yang mengapit? X dan 2X tambah 8 kan? Paham? Ya. Jadi tinggal kita kalikan baru kurangilah ini, kalian kurangi, jadi 4X kurang 3X sama dengan 8 kurang 6, betul? Iya, betul. Nah, jadi 4X dikurang 3X itu ya X sama dengan 2. Sehingga X-nya kita peroleh bernilai 2. Nah, otomatis di sini pasti kita ketahui, oh X-nya 2, berarti tulis 2. Nah, di sini berapa? 2 kali 2 tambah 3, berarti 7. Nah, 2 kali 2 tambah 8, berarti 12. Benar kan? Benar nggak? Iya. Nah, jadi ditanya, berapa bedanya ini? Ayo, berapa bedanya? 5. Iya, 5 gitu. Bisa paham? Yang lain gimana? Yang lain? Atau kalian mendengari apa aja? Yang lain? Paham, Kak? Oke, bagus. Nah, jadi dapat beda, otomatis dari sini kita bisa tahu, oh ada beda, ada berarti ada beda, ada dia suku awal. Nah, kalau 2, 7, 12, saya pasti yakin berapa angka selanjutnya di sini? Ayo, siapa bisa? Angka selanjutnya, iya 17, bagus. Selanjutnya? 22. Iya, bagus. Nah, berarti A. A itu adalah suku awal atau suku pertama. Nah, A-nya berarti sama dengan yang pertama kali muncul itu angka 2. Sedangkan beda itu adalah 7 kurang 2, yaitu 5. Jadi A-nya 2, B-nya 5. Paham? Paham. Nah, dari sini kita ingatlah rumus daripada UN adalah A ditambah N kurang 1 kali B beda. Gitu kan? Nah, seperti ini dia. Nah, jadi andaikan contoh ditanyalah A-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat. Andaikan ditanya U20, bisa nggak kita cari? Kan bisa kan? Bisa, karena apa? Ingat AU20 itu adalah A tambah 19B. Jadi kalau di sini 20 maka ini 19. Kalau dia 10 maka ini 9. Kalau dia 7 maka ini 6. 6B. Jadi dia B-nya itu berkurang 1. Paham ya? Iya. Nah, kalau U20 berarti A-nya berapa? 2 tambah 19 kali 5. 2. 19 kali 5 berapa? 95. Iya, 95. Nah, berarti yang ini berapa? 97. 97. Iya. Oke, ada pertanyaan? Belum, Kak. Oke, mantap. Nah, itulah dia kalau yang namanya aritmatika untuk barisannya. Kemudian yang berikutnya ada namanya deret apa? Aritmatika. Nah, kalau dia deret itu adalah jumlah barisan aritmatika. Nah, jadi dijumlahkan. Jadi kalau ini U1
U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai UN, maka kalau ditanya jumlah daripada U1 tambah U3, U4, U5, ditambah ini ya, tambah titik-titik sampai dia UN. Ya, ini yang ditanya. Berapakah jumlahnya? Berapa ini namanya SN. Ingat, jadi SN itu adalah jumlah, ya. Jumlah N suku pertama. SN itu adalah jumlah N suku pertama. Jadi ingat, SN itu bisa dirumuskan dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Itu, benar kan? Iya. Nah, jadi ini yang paling sering. Walaupun ada juga ini N per 2 kali A ditambah UN. Itu juga boleh, tapi ini yang paling sering digunakan. Nah, jadi itulah yang namanya derek aritmatika. Kalau dia derek aritmatika, ingat bedanya harus sama. Itu dia. Paham sampai sini, adik-adik? Paham. Nah, oke. Sekarang kita lihat dulu contoh soal yang ada di situ, ya kan? Kita tengok dulu. Nomor berapa kira-kira yang cocok? Kita ambillah dulu nomor 2 ya. Oke? Kita ambil dulu nomor 2. Nah, nomor 2 itu kan apa katanya? Jumlah 3 suku pertama deret aritmatika adalah 24. Jadi kalau ingat kalau dibaca ini SN. Ini namanya jumlah N suku pertama. Nah, itu SN. Jadi kalau S1 bacanya apa ini? Kalau dia S1 berarti bacanya apa? Ayo, kalau dia SN jumlah N suku pertama. Kalau S1-nya? Jumlah suku pertama. Salah, jumlah 1. Gitu dia, jumlah 1 suku pertama gitu ya. Jumlah 1 suku pertama. Nah, jadi kalau dia S4 berarti apa bacanya? Jumlah 4 suku Pertama. Nah, itu pertama. Jumlah 4 suku pertama ya, oke? Paham? Paham. Nah, jadi di soal itu kan katanya berarti yang dikasih tahu itu ST. Yang dikasih tahu kan jumlah 3 suku pertama deret aritmatika. Berarti namanya apa? ST? S3 sama dengan berapa katanya? 24. Dan hasil ketiga bilangan tersebut adalah hasil ketiganya katanya. Berarti kan apa? U1, U2, U3. Katanya 224. Dan suku ke-12 deret tersebut adalah. Jadi yang ditanya itu adalah U berapa? U2? U12. Ah, itu dia. Coba. Gimana itu kira-kira? S3-nya 24, kemudian dikalikan dia U1 kali U2 dikali U3-nya 220 berapa itu? 224. Nah, ayo, gimana kita buat ini? Dibagi 3 ya, Kak? Nggak bisa. Sesuai dengan rumusnya tadi lah. Jumlah katanya hasil kali ketiga bilangan tersebut adalah 224 katanya. Nah, coba dulu apa tadi rumus S3? S3 itu kan jadi gini. 3 per 2 kali 2A
tambah 3 kurang 1 kali B. Benar nggak ini? Ya, benar. Nah, itulah sama dengan 24. Jadi 3/2 kali 2A tambah 2B sama dengan 24. Benar? Iya. Nah, baru yang ini tengok. Cara coretlah 3 dengan 24. Berarti ini 8 kan? Nah, baru 2-nya itu kalikan ke 8. Jadi gini, 2A tambah 2B sama dengan 16. Baru kita bagi 2 lagi. Berarti A tambah B sama dengan 8. Gimana kira-kira? Bisa? Iya. Nah, jadi A tambah B-nya ada 8. Nah, baru katanya U1, U2, U3-nya 224. Nah, jadi di sini U1-nya kan jelas A. Kemudian U2-nya apa? A tambah B. U3-nya A tambah 2B. Gimana? Paham ini? Dari mana? Paham. Nah, A tambah B tadi berapa? 8 kan? Iya. Jadi di sini A kali 8 kali A tambah 2B kan? Iya. Sama dengan 224. Ayo. Berarti jadinya gimana kita buat? Berarti A dikali A tambah 2B sama dengan 224 dibagi 8. Berapa itu? A kali A tambah 2B sama dengan 28. salah lah. 28. Salah. Iyalah 224 dibagi 8. Masa? Salah atau betul? Berapa tadi jawabanmu tadi? 28. Ya bagus ya, mantap. Jadi jangan terus terus nggak percaya diri ya kan? 28. Nah, kemudian tadi apa? Gimana nyarinya lagi? Orang di sini nggak ada juga katanya kan? Dari sini kita buat. Tengok. Berarti kali ini kan kalau dibuat kan jadi apa? A tambah 2B tadi kan? Di sini kan harus kita buatlah dia B-nya itu menjadi A. Berarti kita lihat. Yang ditanya apa tadi? Apa ditanyanya? Yang ditanya itu adalah apa? U12. U12. U12 yang ditanya ya. Berarti kalau U12 harus dapat dulu A dan B kan? Ya. Iya. Nah, kalau nggak dapat dia nggak bisa lah. Nah, dari mana kita mencarinya kira-kira? Cuma ini yang dikasih tahu. A tambah B-nya 8. Tambah 2B sama dengan 28. Nah, dari sini kan bisa kita buat misalnya B sama dengan 8 kurang A. Boleh kan? Iya. Nah, berarti kita ganti kemarin yuk. A dikali A tambah 2 kali 8 kurang A. Benar nggak? Iya. Sama dengan 28. Ayo. A kali A tambah 16 kan? Iya. Kurang 2A. Sama dengan 2P kan? Delapan, Kak. Berarti kan ini A dikali 16. A kurang 2A jadi apa? Min A kan? Iya. Berarti sini 28. Oke. Ayo kalikan di kemari. 16A kurang A kuadrat sama dengan 28 kan? Iya. Benar nggak itu udah? Oke, baru buat A kuadrat. Geser kanan. A kuadrat kurang 16A tambah 28 sama dengan 0. Betul? Pas? Iya. Oke, baru faktorkan lagi. A kurang 14, A dikurang 2 sama dengan 0. Benar nggak? Dikalikan 28 dijumlahkan min 16. Iya. Benar. Betul. Berarti A-nya 14 dan A-nya sama dengan 2.
2. 2. Kira-kira yang mana nih yang mau kita pakai? Nah, katanya tadi B-nya 8 kurang A kan? Nah, Iya. tadi kalau A-nya misalnya 14, berapa lebihnya? Min 6. Bagus, min 6. Oke, terus? Kalau gitu, kalau misalnya A-nya misalnya 2, berapa B-nya? 6. 6. Oke, yang ditanya apa tadi? U12. U12. Berarti U12, apa rumus U12? A tambah 11B kan? Iya. Nah, jadi kita masukkan dulu yang pertama ini. Coba yang ini. Berarti A-nya 14. 14 tambah 11 dikali min 6. 14 dikurang 66. Berapa itu? Min 52. Min 52. Ada 52? Nggak ada. Nggak ada. Berarti satu lagi. U12 ganti A-nya 2 tambah 11 kali 6 kan? Betul? Iya. Maka jawabannya berapa? 2 tambah 66 kan? Iya. Jawabannya adalah 68. 8. Jawabannya bola gitu. Paham kira-kira sampai sini? Ayo diikuti caranya. Karena soal itu kan berubah-berubah. Yang penting paham mana A, mana B, kemudian mensubstitusi, kalau nggak ngerti dieliminasi, gitu dia. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Oke, nggak ada, bagus. Nah, selanjutnya kita lihat nomor 10. Nomor 10 ya. Nomor 10. Nomor 10, nampak nomor 10 kan? Nomor 10 di situ katanya gini. Suku keempat adalah 12. Berarti apa itu? U4 kan? 12. Kemudian suku ke-12 berarti U12 adalah U4 adalah 36 ya kan? Iya. Sedangkan U12 adalah 100 ya. Nah, jumlah 20 yang ditanya, berarti S20 lah yang ditanya. S20 itu yang ditanya. Jadi ingat, U4. Jadi pertama dulu kamu cari beda, perhatikan cara bedanya. Beda sama dengan 100 dikurang 30 dibagi 12 dikurang 4. Nah ayo, 100 dikurang 36. Berapa? 60 4. 12 kurang 4, 8. 64 bagi 8, 8. Sampai sini paham kira-kira? Coba dulu ada yang mau ditanyakan. Paham. Nah, jadi kita tinggal mengurangi 100 kurang 36, 12 dikurang 4. Nah, kalau bedanya 8, berarti kita harus cari dulu A-nya. Nah, tadi U4-nya adalah 36. Apa rumus U4? A plus 3B. Iya, bagus. A plus 3B sama dengan 36 kan? Nah, katanya B-nya sudah 8. Berarti A tambah 3 kali 8 sama dengan 36. Jadi A tambah 24 sama dengan 36. Berarti A-nya berapa? A-nya jadinya 12. Kalau A-nya 12, B-nya 8. Yang ditanya S20. Apa rumus S20? 20 plus 19. 20 per 2, ya kan? Iya. Kali 2 kali A-nya. A-nya berarti tadi berapa? 12 tambah 11 kali 8. 10. 2 kali 12, 24. 11 kali ini 88. Ayo. 10 kali berapa? Jumlahkan dulu berapa ini?
12. 112 kan? Iya. Iya. Berarti jadi berapa ini? Sorry. Ini 19 kali 8 ya, sorry. 19 kali 8 berapa? 72. 162 ya? 162 enggak? Satu enam dua kah? Ya, 162 ya. 8 kali 9 72 atau 152? 152. Iya, 152 bagus. Berarti 152. Nah, jadi 10 kali 152 berarti 1500. Sorry. 152 ditambah 24 lagi. Coba, ayo. 167. Berarti 1760. Ada 1760? Ada ya? Jawabannya apa? Dodol. Jadi 1760 lah jawabannya. Coba sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya? Ada? Ada enggak? Enggak ada? Oh belum ya, berarti masih bisa. Oke. Coba dulu, kita lihat dulu yang nomor apa? Nomor 11. Nomor 11 itu tengok, diketahui bahasa matematika dengan suhu kedua, berarti U2-nya katanya 4. Kemudian U4 adalah 8. Jadi ini kita jawab, berarti kita cari dulu bedanya. Beda. 8 kurang 4, 8 kurang 4 per 4 kurang 2. Bisa sampai sini? Caranya? Bisa. Berarti berapa ini? 4 dibagi 2, maka jawabannya 2. Nah, U2 tadi apa rumusnya? A tambah B kan? Iya. Itulah sama dengan 4. Karena B-nya bernilai 2, maka A sama dengan 2. Benar kan? Iya. Nah, yang ditanya apa? U15. Apa dari rumus UN? A. Apa? Itu di awal yang U2 sama dengan 4 terus U8 sama dengan 22. Sorry. U8 sama dengan 22. Oh, berarti 22 kurang 4. Yang ini 8 kurang 2 ya. 22 kurang 4 berapa? 18 ya? Iya. 8 kurang 2 berarti 6. Berarti 3 ini kan? Iya. Ini 3, berarti di sini 1 ya. A-nya 1. Jadi A tambah 14B. A 1, B 14 kali 3. 1 tambah 42. Berapa jawabannya? 40 Iya, gitu kira-kira. Gimana? Sampai sini paham? Paham. Oke. Coba kalian jawab lalu nomor 12. Nomor 12. Coba kalian jawab dulu nomor 12. Ayo. Suku ketiganya 4, suku ke-15-nya 40. Yang ditanya jumlah 20 suku pertama deret tersebut. Ayo. Saya tunggulah waktunya 2 menit.
Sapora besok me area me. Boleh katok museo. Wih. Iya saya. Ya kali. Yo. Dimpo Chichio Matanarani SP. 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 Yang A ya, Pak. Oke, A ya. Ada, oke. Yang lain apa jawabannya? A juga. Gimana yang lain dapat? Cuma kamu yang dapat apa? Siapa tadi? Siapa yang dapat tadi? Lutna Rahman. Oh iya. Yang lain gimana? Nggak dapat?
Oke. Coba ya kita buat ya. Nah, nomor 12 ya kan? Nah, nomor 12 tadi U3-nya adalah 4 ya kan? U15-nya adalah 40 ya kan? Benar itu ya? Nah, jadi di sini langsung kita cari dulu bedanya. Nah, jadi beda adalah langsung aja 40 dikurangi 4 per 15 dikurang 3. Nah, 36 dibagi dengan 12. Berarti bedanya berapa? 3, betul. Nah, karena U3 adalah 4, di mana ini kan A tambah 2B kan? Iya. Nah, bedanya sudah 3, berarti A tambah 2 kali 3 itu sudah 6. 4, maka A-nya negatif 2. Bisa, benar itu kan? Iya. Nah, yang ditanya adalah S20 dengan rumus 20 bagi 2 kali 2A tambah 19 kali B, ya kan? Berarti 10, 2 kali minus 2 tambah 19 kali berapa? 3. Kali 3. Jadi berapa itu? 10. 10 kali, ini minus 4, yang ini 57 ya? Ya kan? Iya. Berarti 10, yang ini jadi 53 ya? Nah, jadi hasilnya 530. Jawabannya A, oke? Oke. Oke, mantap, bagus. Nah, itu dia ya untuk soal ini. Kemudian coba perhatikan lagi yang nomor 16. Nomor 16 ada kesalahan itu ya. Tunggu, ada kesalahan nomor 16. Oke. Dah, kita masuk dulu sekarang ke barisan geometri ya. Ke barisan geometri. Nah, berikutnya kita lihat dulu untuk barisan geometri. Nah, barisan geometri ya. Kalau untuk barisan geometri, yang perlu kita ingat adalah di sini rasio atau perbandingan ya. Perbandingan antara dua buah suku yang berurutan itu haruslah bernilai sama. Nah, jadi kalau di sini U1, U2, U3, U4, dan UN, maka rasio adalah U2 dibanding dengan U1, U3 dibanding U2, U4 dibanding dengan U3. Nah, bisa ya? Jadi perbandingan. Jadi kalau misalnya saya buat lagi, angka 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Berarti rasionya ini adalah 4 dibagi 2, bukan 2 bagi 4 ya, tapi 4 bagi 2, 8 bagi 4, 16 dibagi 8, sama dengan 2. Paham kira-kira? Oke, mantap. Itu barisan geometri. Nah, secara umum barisan geometri itu dirumuskan dengan UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Itu dia untuk barisan geometri. Nah, jadi kalau misalnya ditanya U1, maka dia jelas adalah A. U2 berarti AR. U3 jadi AR pangkat 2. U4 AR pangkat 3. U5 AR pangkat 4. U6 AR pangkat 5. Nah, jadi pangkatnya berkurang-kurang 1. Nah, jadi
kalau ini barisan aritmatika, berarti sudah lebih gampang nanti ketika kita masuk ke deret geometri. Nah, tadi barisan geometri, kalau ini deret geometri. Kalau dia deret, namanya deret, berarti dia jumlah barisan geometri. Ingat, jumlah barisan geometri. Nah, jumlah barisan geometri namanya saja sudah geometri. Jelas dia masih menggunakan konsep geometri, yaitu rasionya sama. Maka U1 ditambah U2 ditambah sampai dia nanti UN, itu dinamakanlah SN. Nah, jadi SN itu sama dengan A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1 apabila ketika perhitungan rasionya itu lebih besar daripada 1. Nah, kalau nanti rasionya lebih kecil daripada 1, maka ini kita buat 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R lebih kecil 1. Nah, itulah yang kita gunakan dalam barisan maupun derek geometri. Nah, sampai sini ada pertanyaan untuk rumusnya? Tidak ada? Belum, Kak. Belum, oke. Langsung kita arahkan dulu ke soal nomor 6. Nah, lihat nomor 6 di situ ada soalnya. Untuk nomor 6 katanya, di nomor 6 itu, suku ketiga, nah U3, suku ketiga adalah 16, kemudian suku ketujuhnya adalah 256. Yang ditanya adalah S7. Nah, itu jumlah suku pertama. Itulah S7. Tapi geometri. Bisa ya? Nah, ini geometri bukan aritmatika. Nah, caranya bagaimana? Nah, perhatikan. Ini kita bagi nih. U7, ya, U7 kita bagi dengan U3 sama dengan 256 dibagi 16. Sama kan? Ya. Nah, U7 apa? U7 AR pangkat berapa tadi? U7 AR pangkat? Hah? N1. Iya, jadi berapa dia? 6 ya. Dari kan udah saya bilang. Oh ya, kurang-kurang 1 pangkatnya. Per U3-nya apa? AR pangkat 2. Iya, betul. Sama dengan 256 per 16. Nah, ini kita coret nih. A-nya coret, habis R pangkat 6 dengan R pangkat 2, jadi R A. Iya, R pangkat 4, 6 kurang 2. Nah, 256 dibagi 16. Iya, jawabannya 16. Nah, jadi R pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4. Maka R-nya adalah 2. Bisa? Ya. Nah, R-nya sudah dapat 2, berarti kita harus cari A. Nah, karena U3 adalah 16, di mana U3 adalah AR kuadrat, nah maka kita harus cari dulu nilai A-nya. Berarti A dikali 2 pangkat 2, karena A-nya, R-nya tadi 2. 16, berarti A dikali 4 sama dengan 16. Berarti A-nya berapa? 4. Yes, bagus. A-nya 4, R-nya 2. Yang ditanya S7. Kita mau pakai yang rumus pertama atau yang rumus kedua? Yang pertama ini, kedua ini. Yang pertama aja. Bagus, yang pertama. Kenapa? Karena R-nya lebih besar daripada 1 gitu. Sebenarnya sama doangnya itu kan. Cuma karena kita karena kita lebih bersimpel aja. Nah, jadi ini menjadi apa? A kali R pangkat 7 kurang 1. Kok 7 dia di sini? Gara-gara apa? Gara-gara N-nya tuh N-nya 7 per R kurang 1. Nah, kita tinggal cari aja. S7 A 4 R 2 pangkat 7 kurang 1 per 2 kurang 1. Ayo, 4 kali 2 pangkat 7 berapa? 2 pangkat 5, 32. 2 pangkat 6, 64. 2 pangkat 7 berapa? 128. 128 dikurang 1.
per 1 kan? Jadi 4 kali 128 kurang 1, 127. 4 kali 127 berapa? 508. Iya, 508. Jawabannya apa? C ya, ada C di situ. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Belum, Kak. Belum ya, bagus. Oke. Nah, kemudian tengok dulu soal nomor 15. Nah, ada di situ ada, Bang. Oh, nomor 15 U3-nya ke-3, ke-4, ke-5 katanya. Jadi perhatikan di situ. Nah, di situ kan ada nomor 15 ya. Perhatikan katanya, jika K adalah real positif. Jadi dia real positif ya, positif. Di mana K tambah 3, kemudian K tambah 1 dan K berturut-turut, ini adalah katanya suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Suatu barisan apa katanya? Barisan geometri. Maka jumlah dua suku pertama barisan tersebut, berarti dikatakan jumlah dua suku pertama, berarti namanya apa? S2 yang ditanya. Bisa paham? Nah, S2 yang ditanya. S2 itu apa sih? S2 itu ya U1 ditambahkan dengan U2. Nah, itu artinya S2 sebenarnya. Kalau dikatakan S3, apa sih S3? U1 tambah U2 U3 gitu ya. Nah, nah sekarang kita ingat dulu, kita ingat konsepnya. Tadi konsepnya kan saya buat tadi. Kalau tadi 2, 4, 6. 2 kali 4 itu adalah 2 tambah 6. Itu tadi kan saya kasih tahu tadi kan? Ah, ini pada mana? Pada barisan apa tadi nih? Aritmatika. Yes, aritmatika. Tapi kalau kan 2, 4, 8. Jadi ini gimana? Nah, caranya gini. 4 pangkat 2 adalah 2 kali 8. Itulah konsep yang digunakan dalam barisan geometri. Yang di tengah dikuadratkan, perkaliannya yang mengapitnya. Yang mengapit itulah sama dengannya. Paham kira-kira? Paham. Nah, jadi kita mainkan kemari karena ini berturut. Nah, berarti kan coba. Tadi di sini K tambah 3, K tambah 1 ini K. Oke, kita jawab lah ini. Berarti kan jadinya, ayo. Berarti K tambah 1 pangkat berapa? K plus 3. Enggak lah, masih kuadratnya dulu. K tambah 1 kuadrat sama dengan apa? K plus 3 kali apa? Kali K kan? Nah, ayo. Jadi apa ini? K kuadrat tambah 2K tambah 1. Plus 1 kan? Sama dengan ini kalikan. K dikali K. K kuadrat tambah 3K. Ya kan? Iya. Ini sama ini habis. Ya kan? Iya. Tinggal 2K tambah 1 sama dengan 3K kan? Nah, berarti yang ini gimana? Berarti kan 1 sama dengan 3K kurang 2K kan? Ya. Nah, berarti 1 sama dengan berapa? K. K. Berarti K sama dengan 1. Berarti kan K tambah 3, K tambah 1 di sini K. Berarti kan bisa kita ganti angkanya ini kan? Berarti ini bernilai berapa dong? 4. Yes, bagus. 4. Yang ini berapa? 2. Yang ini berapa? 1. Berarti, oke. Kalau gitu, yang ditanya apa tadi? US2 kan? Ya. Ini berarti kan, ini kan U3 tadi kan? U3, U4, U5 kan? Iya. Berarti kan nggak mesti harus kita menggunakan rumus nyarinya ini. Karena dia kemari, dia di sini aja sudah berapa coba ya?
U1, U2, U3, U4 kan? Di sini U5, di sini 1, di sini 2, di sini 4. Kalau gitu sebenarnya berapa di sini? Ayo. 8. 8, bagus. Di sini? 12. Salah lah. Orang ini ke sini kan harus kan itu ini perbandingannya harus sama. Ini kemari kali 2 kali 2 kali 2 berarti ke sini iya 16. Kalau ditanya berapa sih rasionya ini katanya sama klien, ya udah rasionya 8 bagi 16 kan setengah kan? 4 bagi 8 setengah, 2 bagi 4 setengah, 1 bagi 2 setengah gitu kan? Paham? Nah yang ditanya tadi apa? S2 kan? S2 itu kan U1 tambah U2 16 tambah 8 jawabannya 20 Om 4 gitu. Gimana? Paham? Nah, coba ada kira-kira yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada ditanya. Oke, coba dulu kalian jawab dulu nomor apa? Nomor 18. Ayo. Nomor 18. Boleh dicoba dulu tes. Nomor 18 ada soalnya di situ. Katanya di 18 itu derek geometri dengan suku pertamanya katanya. Berarti U1-nya 6. Kemudian U4-nya 48. Yang ditanya adalah jumlah 6. Berarti S6. Ayo. Boleh kalian jawab dulu sebentar.
C, Kak. C. Ya. Oke, mantap. Yang lain gimana? Siapa? Siapa nih? Retno satu lagi, si Ernawati. Belum, Kak, belum ketemu. Belum ya. Oke, mantap. Kita coba ya. Sama kayak tadi juga, kita langsung buat aja nih. Ayo. Tadi kan U4, berarti kita buat aja kita buatkan U4 banding U berapa? U1 ya. Sama dengan 48 bagi 6. Nah, ini kan AR pangkat berapa nih? 3 kan? Ya. Ini A. Yang ini 48 dibagi 6 berapa itu? 8. 8. Bagus. Oke. Ini kita coret kan? Ya. Berarti R pangkat 38, R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3. Berarti R-nya 2 ya? Ya. Oke. Nah, U1-nya kan U1-nya kan 6. Itu kan sama dengan A kan? R-nya 2, ya. Ya. Nah. Oke, berarti kalau gitu berarti kan jadinya yang ditanya S6 kan? S6 itu berarti kan kita pakai rumus yang pertama atau yang kedua? Yang pertama kan? Ya. Iya, ayo A kali R pangkat berapa sini? 6 ya? Ya. Kurang 1 per R kurang 1. A-nya ya 6. R 2 pangkat 6 kurang 1 per 2 kurang 1. 6 kali 2 pangkat 6 berapa? 64. Yes, 64 kurang 1 per 1. 6 kali 64 kurang 1, 63. Hasilnya berapa ini? 378. 300? 78. Iya, 378. Bagus. Oke, mantap. Ada pertanyaan kira-kira sampai situ di deret barisan geometri? Aman? Belum ya? Oke, mantap. Berarti paham ya? Oke, mantap lah. Nah, kemudian sekarang kita lihat dulu yang kita masuk sekarang ini adalah deret geometri tak hingga ya. Deret geometri sambungan dari deret geometri ya, tapi yang tak hingga. Nah, jadi kalau dia deret geometri tak hingga, ingat kalau dikatakan dia atau kalau misalnya ingat kalau 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 81 dan seterusnya, percayalah kalian kalau ini kalian jumlahkan sampai kapanpun ini nggak bakalan ditemukan hasilnya. Ditanya S tak hingga. Kenapa? Karena dia semakin besar. Coba bisa nggak kamu sebutkan bilangan terbesar di dunia ini? Ada nggak? Kira-kira? Nggak ada. Sampai kiamat pun nanti nggak bisa dijumpai ini. Makanya yang bisa dikerjakan apabila jadi suatu limit dapat diselesaikan apabila nilai mutlak daripada rasio itu lebih kecil dari 1. Nah, yang artinya rasionya harus lebih besar dari negatif 1, lebih kecil dari 1 gitu. Jadi ingat, inilah syarat supaya limit memiliki memiliki jumlah. Jadi apabila dia supaya deret geometri dia memiliki jumlah, berarti ingat rasionya haruslah lebih besar daripada -1, lebih kecil 1. Tapi tak hingga ya, S tak hingga. Maka S tak hingga itu rumusnya adalah A dibagi dengan 1 kurang R. Nah, misalnya 8 tambah 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah titik-titik. Pertanyaannya, A-nya berapa di sini? A-nya itu suku pertamanya berapa?
8. Nah, R-nya berapa? Min 2, Salah. 4. 4 dibagi 8. Kan gitu rasio. Rasio itu kan 4 bagi 8, 2 bagi 4. Kan gitu kan? Berarti ini 1/2. Nah, ini boleh dijumlah. Kenapa? Karena 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 tambah sekian. Dia mendekati 0. Nah, kalau mendekati 0 bisa kita jumlahkan. Nah, ya, mendekati 0. Nah, jadi S tak hingganya berarti 8/1 dikurang setengah. Nah, 8 dibagi 1 kurang setengah berapa? Iya, setengah. 8 bagi setengah itu berapa? 4. Salah. 8 bagi 2, 4 lah. Naik, ini kalikan ke sini, jadi balik dia. 16. Iya kan? 8 bagi 2-nya baru 4. Kalau 8 bagi setengah, ya jadinya 8 kali 2/1. Kan gitu kan? Iya. Iya, gitu ya. Oke, jadi S tak hingganya jadinya 16. Nah, kita lihat dulu soal nomor 13. Nomor 13, tengok nomor 13. Katanya, jumlah deret geometri tak hingga ada 3, ada 3/2, ada 3/4, ada 3/8, dan seterusnya. Nah, sekarang A-nya berapa di sini? Yes, bagus, oke. Berapa rasionya? Rasionya kita banding aja dulu yang 2 ini. 3/2 dibagi dengan 3. Gimana cara baginya ini? Berarti 3/2 kali, ini kan per 1 ini kan? Kali 1/3. Corek 3-nya, hasilnya 1/2. Itu kayaknya cuma ini aja. Kita tes lagi yang lain. R-nya 3/4 dibagi dengan 3/2 kan? Yang artinya 3/4 kali 2/3. 3-nya coret, 2-nya coret dengan 4, tinggal 2 di sini 1. Maka 1/2. Ya, setengah. Jadi sama aja kan? Iya. Yang ditanya S tak hingganya. Berarti A-nya sudah, R-nya sudah. S tak hingga, langsung. Apa rumusnya? A/1 kurang R. A-nya berapa? 3/1 kurang setengah. Berarti 3/1 kurang setengah tadi berapa? Setengah. 3 bagi setengah berapa? 6. Oke, jawabannya ada ya. Tuh. Oke, paham? Oke, bagus. Kemudian kita lihat dulu yang nomor 1. Nomor 1, tengok nomor 1 ya. Nah, itu soal poltekes. Nah, di sini katanya kan ditanya S10 kan? S10 ya. Nah, S10-nya. Katanya ada logaritma A ya, logaritma A ditambah logaritma A dibagi B ditambah dengan logaritma apa itu? Itu B pangkat 2 itu ya, sorry ya, itu B pangkat 2. A per B pangkat 2 tambah, ini logaritma. Kalau pangkat 3 dia masa pangkat 3 baru ke pangkat 4. Jadi logaritma A per B pangkat 2 tambah logaritma A per B pangkat 3 dan seterusnya. Coba dulu. Nah, di sini kira-kira kita ini kira-kira barisan aritmatika atau geometri nih? Hah? Ini aritmatika atau geometri menurut kalian? Enggak. Kalau geometri atau aritmatika?
Ini aritmatika ya. Aritmatika kan? Nah, tengok di sini kan ada coba ingat dulu sifat logaritma. Sifat logaritma ya, masih ingat nggak? Logaritma A dibagi B, ini logaritma A dibagi B adalah logaritma A kurang B kan? Iya. Nah, itu ingat ini. Jadi ingat. Jadi coba ya ini. Kemudian kalau kita cek ya, logaritma A ditambah dengan logaritma B itu adalah logaritma A kali B. Itu ingat. Nah, jadi coba dulu menurut kalian kalau ini aritmatika atau kita tes duanya gitu. Yang pertama, kalau beda berarti kan logaritma apa ini? Beda itu kan logaritma A per B dikurang logaritma A kan? Ya. Iya. Ini kan jadinya logaritma A dikurang logaritma B kurang logaritma A, betul? Iya. Jadi yang ini kan bisa dicoret, tinggal apa? Min log B kan? Iya. Oke, baru yang berikutnya kalau dia min log B, kita tes pun kemari, satu lagi kita coba misalnya yang ini log, ya kan? Log A per B kuadrat dikurang jadi apa? Log A per ya. Ya. Nah, berarti kita buat ayo. Jadi apa ini? Berarti kan jadi log A kurang log B kuadrat kurang, buka kurung. Log A dikurang log B. Bisa? Iya. Nah, ini kan jadi log A, ini duanya ini maju ke depan. 2 log B kurang log A tambah log B. Ini ke sini habis, yang ini jadi min log B. Sama kan? Tengok, min 2 tambah 1 kan jadi min 1. Jadi dia berarti namanya ini apa? Aritmatika atau geometri? Aritmatika kan? Iya, aritmatika. Nah, kalau gitu, kalau aritmatika ini berarti jelas A-nya sudah jelas adalah log A. Sedangkan B-nya adalah tadi apa? Min log B kan? Nah, yang ditanya S10. Nah, apa rumus S10 aritmatika? Ayo. 10 per 2 kali. Ayo. 10 per 2 kali 2A. Bagus. Tambah 9B kan? Nah, berarti 5 kali. Ayo. 2 kali A-nya log A kan? Tambah 9 kali B-nya apa? Min log B. Bagus. Nah, ini 5 kali 2 log A. Ini jadi kan min 9 log B kan? Ya. Gini ada jawabannya enggak? Kalau ditengok situ, udah ada enggak jawabannya kalau gini? Enggak. Belum ada. Belum ada ya. Oke, kita geser dulu supaya dia bisa dapat hasilnya. Karena katanya. Jadi ini kalau ini 10, coba kita kalikan ke dalam. Ayo, 5 kali 2 berapa? 10 log A kurang 45 log B. Ada gini? Ada. Apa jawabannya? D. C. Oke, bagus. Bisa? Oke, ya mantap. Nah, tengok nomor apa? Nomor 3 itu, nomor 3. Rumus katanya, itu langsung dikasih tahunya nomor 3. Nomor 3 katanya rumus suku Kn suatu derek geometri nyatakan. UN katanya. UN sama dengan apa? 2 kali 3 pangkat N tambah 1 kan? Itu rumus UN-nya. Yang ditanya S berapa itu? S6 kan? Kalau gini kan mudah. UN-nya katanya ini, berarti kita hitung dulu U1-nya satu persatu. U1 berarti ganti N-nya 1. Jadi 2 kali 3, 1 tambah 1.
2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 9 berapa? Iya, bagus. U2-nya ganti UN-nya 2. 2 kali 3 pangkat 2 tambah 1 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. 2 kali 27, 50 4. U3, kita butuh 3 aja. 2 kali 3 pangkat 3 tambah 1. 2 kali 3 pangkat 4. 2 kali 8, 1. 1, 6, 2. Berarti kan 18, 54, 162. Ayo, A-nya berapa di sini? Rasionya berapa? Ayo, rasio kan 54 dibagi 18. Berapa itu? 3. Bagus. Nah, sama juga itu kalau nanti ini dibagi 162. 162 dibagi dengan 54 berapa? 3 juga kan? Nah, berarti yang ditanya S6. S6 yang ditanya, kita hitung aja. S6, ayo. S6 berarti A kali R pangkat 6 kurang 1 per R dikurang 1. Ayo, A-nya tadi berapa? 18. R-nya tadi berapa? Pangkat 6 kurang 1. Ini 3 kurang 1. 18 kali 3 pangkat 6 bisa? Iya, 27 pangkat 27 pangkat 27 pangkat 2 ya, 27 karena kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 berarti 81 kali 3 lagi kali 3 lagi atau 81 kali apalah kali 9. Berapa itu? Iya, betul. 729 kurang 1 kan? Per 2. 18 dibagi 2 berarti 9 kan? 9 kali 728. Ayo. 9 dikali 728. 6.000 berapa? 462. Yang ada itu 6.552. Coba. 6.000 6.500 yang ada tuh salah, nggak ada jawabannya emang. Iya, salah tadi. Oh iya. 6.552. 6.552. Oke, bagus. Bisa ya? Iya. Oke, next lagi. Kita masuk lagi karena udah lumayan bisa ya. Kita masuk lagi nomor 8 dulu, nomor 8. Katanya jumlah n suku pertama dari aritmatika dinyatakan. Ini dikasih taunya Sn mirip seperti yang tadi. Sn sama dengan 5n kuadrat dikurang 4n, ya kan? Yang ditanya apa? U10 ya. Jadi saya kasih tahu nih, kalau ditanya U10 itu, ya kan? Kalau dia U10 berarti S10 dikurangi dengan S9, ingat ya. Nah, itu jangan lupa. Kalau ditanya U2 berarti S2 dikurang S1. Kalau ditanya U3 berarti S3 dikurang S2. Kalau ditanya U5, S5 dikurang S4. Bisa? Nah, di sini dikasih tahu Sn sama dengan 5n kuadrat kurang 4n. Ditanya lagi U10. Berarti kita butuh S10-nya hitung, S9-nya hitung, gitu aja. Karena di sini 10, kita S10 mengurangi. Ayo, 5 kali 10 pangkat 2 kurang 4 kali 10. Paham ya? Nah, berarti 5 kali 100 kurang 40. Jadi berapa itu? 400. Betul.
Yang ini sekarang 5 kali 9 pangkat 2, 4 kali 9. Berarti 5 kali 8 1 dikurang 36. 405 dikurang 36. Berapa itu? Berapa? 369, oke. Iya betul ya. Berarti yang ditanyakan U10, tinggal kurangnya aja. 460 kurang 369, nah itu jawabannya. Berapa? 91. 91. Iya, jawabannya A ya. Ah, gitu. Bisa? Bisa ya. Oke, next nomor 14. Ah, nomor 14 lah dulu. Kalian lah nomor 14, ayo. Nomor 14. Itu katanya kalian cuma buat rumusnya aja, membuat rumus. U2-nya katanya 6. U5-nya katanya 162. Yang ditanya rumus jumlah N, berarti yang ditanya itu SN-nya gitu. Coba buat rumusnya gitu, nggak diganti nanti N-nya. Cuma yang perlu kamu cari dari sini A sama R, itu aja. Ayo. Nanti tinggal masuki ke rumus SN. Jujur kalau entok boleh ngomong, entok nggak tahu sebenarnya kejadiannya. Tanpa orang nge-tag mention aku, tanpa orang DM, tanpa orang komen, ayo Ratu bersuara, ini ada lagi diperingati. Aku langsung cari kebenarannya. Saat itu kan kita ada juga media sosial yang dekat sama kita, jadi aku hubungin. Bang, ini benar ya beritanya, kapan? Hari ini Ratu kejadiannya. Di mana? Rumah sakit peringati lagi. Itu langsung memuncak ya kan. Aku cari dulu berita kebenarannya supaya jangan asal ceplos ya kan. Aku baca kronologinya, ternyata seperti yang aku siarkan di video aku itulah. Tidak pantas, nggak cocok banget, sementara itu anak baik. Dan di situ menyatakan kali, memang sebenarnya entok kan nggak mau lagi nih bahas-bahas tentang kasus yang semalam dengan perawat dan mungkin lainnya kan. Tapi ternyata memang kinerja mereka, oknum-oknum itu banyak yang bobrok kan. Anak kecil aja yang tidak covid di-covidkan. Pulang betul tidak covid. Sekarang diperlama dengan alasan selang tidak ada. Entok bilang nanti dia meninggal, nanti dia akhirnya betul kan. Seperti itulah Bang. Nah, makanya untuk bersuara itu karena memang kenapa terjadi lagi? Barusan lagi semalam belum kelar. Nah Kak, ini kan sudah meninggal bayinya. Gimana Kak, menurut Kakak? Kakak kan juga sangat terkenal mengkritisi rumah sakit yang ada di Kota Medan juga kan Kak? Setelah Entok melihat kronologinya, Entok memang turut berduka ya Ibu dengan perginya si adik bayi. Cuma di sini kita nanti jadikan Entok seolah gini, alah karena kau punya dendam pribadi Kak Entok, makanya kau ngomong kayak gini. Tidak. Jadi dibilang keterlambatan tindakan medisnya jelas dong, memang terdapat tindak medisnya kan, tindakannya memang lambat. Coba sekarang logika gini aja, ada nggak rumah sakit hari ini hanya selang-selang doang untuk kayak gitu? Nggak ada. Kenapa? Coba di PIP kayak Entok semalam pasti ada selangnya kan. Dan jadi jangan jauh beralasan lah. Itu memang sudah tidak kewajaran dan memang tindakan lain. Ini kelalaian lagi, kelalaian. Itu apa namanya yang ngurus-ngurus tentang peringatan itu apa namanya? Tim apa namanya? Tim manajemen, tim apanya? Ya udahlah, ganti aja lah. Adirutnya ganti aja Pak Bobi. Apalagi sekarang kan itu memang dari uang rakyat ya, dari uang rakyat. Jadi kayaknya udah ganti aja. Dirutnya nggak penting
penting ini baru lagi ibu meninggal, kasus semalam belum kelar, sudah muncul lagi anak ini. Sementara si ibunya awam kan, dia hanya bisa bawa pulang tanpa ada tindakan berikutnya. Meninggal terakhir. Coba semua dicontohkan di Pringadi, ataupun Pringadi setidaknya bawa ke sana ibu. Kami tidak bisa di sini. Masa bayinya selamat. Kakak kan sudah viral juga untuk mengkritiki proses kerjanya rumah sakit kan Kak? Ya karena Jadi, saya sendiri pernah mengalami. harapan kakak ke depannya bagaimana Kak untuk rumah sakit ke depannya? Tolonglah, ini nanti jadi ujaran kebencian lagi kalau entah ngomong masuk hati entah gini. Oke, tidak membenarkan, tidak semuanya perawat itu jelek, rumah sakit itu jelek, dokter itu jelek, medis itu jelek, tidak. Karena tetap ada yang baik. Cuman kita harus menengok siklus perjalanan masyarakat yang entah pegang. Tolong berubahlah sistem itu, berubahlah. Ini aku pilih pasti anak ini rujukan BPJS ya. Rujukan BPJS nggak? Dapat informasinya. Nah tapi kalau feeling aku, ini feeling semoga aku nggak salah ya. Dari tindakan tempatnya segala macam, ini BPJS nih. Makanya ribet banget sampai selang nggak ada. Jadi tolong ketua BPJS juga itu, kalau katanya nggak dibedakan, apa yang nggak dibedakan? Hari gini rumah sakit hanya untuk selang-selang kayak gitu aja nggak ada kan kayaknya nggak masuk akal. Nggak masuk akal, sementara obat aku dari luar negeri yang 3 juta aja ada. Jadi nggak nyambung, jadi udahlah. Tapi payah, orang ini mau diapa-apain pun susah bang, karena pasti tetap melindungi SOP lah, sudah sesuai lah, segala macam. Nah jadi tolong berubah. Kalau memang Pringadi ini sekarang udah bobrok banget, bukan kita menghilangkan dia ya, tapi mungkin manajemennya yang tidak benar, bukan rumah sakitnya tidak benar. Diperbaiki, dirubah, digantilah, jangan sampai dinas kesehatan. Jadi supaya nggak ada lagi korban-korban seperti ini. Pilih entok di BPJS. Kalau ada VIP nggak ada selangnya, pasti ada selangnya. Sudah Kak? Mana Bi? Apa? Oke, bagus ya. Kita tes ya. Oke. R-nya ya, R-nya ya. Ayo. U5 dibanding U2 berarti 162 bagian 6 ya kan? Ini AR pangkat 4 per AR sama dengan 162 bagian 6. Nah, baru ini kita coret ya kan? Ini kita coret jadi R pangkat 3 ini berapa? 27. Yes, 27. Berarti R pangkat 3, 3 pangkat 3 kan? Berarti R-nya berapa? 3. Nah, U2-nya tadi kan 6. U2 itu kan AR. Jadi R-nya udah 3, berarti A kali 3 sama dengan 6, berarti A-nya 2. Bagus. Jadi A-nya 2. Nah, jadi kalau A-nya 2, kita tinggal cari SN. Nah, SN adalah A kali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Karena N masih tahu, tinggal kita masukkan aja angkanya. 2 kali 3 pangkat N kurang 1 per 3 kurang 1. 2 kali 3 pangkat N kurang 1 per 2. Coret. Berarti 3 pangkat N kurang 1 lah jawabannya. Iya kan? Ya. Iya, oke. Jadi jawabannya apa? Boleh ya? Oke, itulah dulu kira-kira. Nah, jadi sudah semua soal materinya sudah kita terangkan, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi demikianlah dulu untuk pertemuan ini, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya semakin paham. Semoga sukses buat kalian semua ya. Amin, Kak. Oke, nanti saya kirim materinya ini ya. Ya, Kak. Oke, selamat sore semua ya. Sore. Sore. Yuk sama-sama yuk.